Shalom Miss. Shalom Miss. Hari ini Miss dan teman-teman yang ada di sini mau menyapa adik-adik yang di rumah. Yuk kita sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Lambaikan tangan, berikan senyum terbaik ya. Selamat hari Minggu teman-teman pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Masih ada loh yang
tingginya langit. Bang Kevin. Tinggi-tingginya
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas berkah dan karunia yang Kau berikan kepada kami, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati kami dari awal sampai akhir ibadah kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, bimbing kami, didik kami ya Tuhan ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah. Ni
Mari kita dengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Adik-adik semuanya, kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita dengarkan warta sekolah minggu hari ini ya. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Advent kedua, dengan nats khotbah dari Matius 21 ayat 18 sampai 22, dengan judul atau tema khotbah yang Tuhan inginkan dari kita. Nah adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik agar selalu mengikuti ibadah online kita dari channel YouTube HKBP Pagara Nauli. Dan saat mengikuti ibadah, adik-adik diharapkan berpakaian yang rapi, sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kami juga berharap bagi adik-adik agar menjawab kuis yang disediakan di akhir ibadah. Dan jawaban kuis tersebut dapat adik-adik kirim kepada wali horong masing-masing. Selanjutnya, adik-adik, kami juga mengingatkan untuk kegiatan Natal kita tahun ini, Natal untuk horong 1, yaitu dari prasekolah sampai kelas 2 SD, yaitu Natal secara virtual atau online. Dan kami menghimbau agar adik-adik yang sudah menghafal liturginya dan juga rekaman kornya agar mengirimnya kepada Miss Emma, dan batas waktunya sampai hari ini ya. Dan untuk adik-adik yang mengikuti Natal di gereja, Natalnya diadakan sesi pertama diadakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 17 WIB, dan Natal sesi kedua pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Jadi kembali juga kami ingatkan kepada adik-adik yang Natal di gereja agar menghafal liturginya. Demikianlah warta sekolah minggu. Shalom. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Untuk menyambut kabar sukacita firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 tambah 4. Baik adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berserah diri kepada Tuhan. Ayo adik-adik, coba duduk yang manis. Kakinya dilipat, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Sudah sayang? Oke, kalau gitu kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau hadir dalam pembelajaran kami, biarlah Roh Kudus menerangi hati pemikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bapa yang baik, semuanya ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik, sesuai dengan warta yang tadi sudah dibacakan oleh Mem Belinda, sekarang kita baca firman Tuhan. Tertulis di mana tadi sayang? Ada yang tahu? Oh iya, pintar semuanya, semua ingat. Tertulis di dalam Matius 21 ayat 19 sampai 21. Sudah dapat sayang? Matiusnya tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pintar kali adik-adik Mem. Semuanya bisa jawab. Ya, tertulis di dalam perjanjian baru. Sudah dapat kan sayang? Baiklah, kita bacakan dengan bersama-sama ya. 1, 2, iya. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Demikian firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha kudus. Baik, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa. Tapi Mem mau cerita loh. Mau denger nggak sayang? Ada satu cerita. Ada satu orang anak. Dia hidup di tengah keluarga yang lumayan. Bapaknya, mamanya menginginkan dia untuk menjadi seorang anak yang luar biasa. Anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang kelak dewasa dia menjadi orang yang sukses. Lalu untuk mendapatkan itu bagaimana? Semua kebutuhan di dalam pendidikannya orang tuanya penuhi. Orang tuanya berikan dia berbagai macam buku untuk dia baca supaya dia menjadi anak yang cerdas. Kemudian perhatian orang tuanya juga luar biasa. Saat dia belajar, orang tuanya selalu memberikan vitamin-vitamin dan susu. Sehingga harapan orang tuanya itu besar kali sama dia. Tapi kan Dik, ketika saat ujian, mamanya memberikan perhatian, diberikan minum susu, diingatkan untuk belajar. Wow, luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi? Saat terima rapot, anaknya tinggal kelas. Wow, kenapa bisa tinggal kelas? Padahal buku-buku banyak loh dibelikan oleh orang tuanya untuk dia baca, vitamin dikasih, dan kemudian perhatian luar biasa. Tapi kenapa? Karena anak itu tidak dengarkan nasihat orang tuanya. Karena anak itu tidak memiliki satu acuan untuk meraih yang wow, yang lebih hebat. Akhirnya orang tuanya kecewa dan marah, kesel. Dia sudah berusaha, tapi anaknya tidak menyambut, anaknya nggak mengerti, anaknya nggak peduli. Seperti itulah Tuhan Yesus kesel sama pohon ara itu. Tuhan Yesus berjalan sudah lelah dan haus. Tahu-taunya ketika dia lihat pohon ara, dia mau petik, dia mau minum, dia mau melepaskan dahaganya tuh, dia melepaskan hausnya, dia ingin petik itu pohon, itu buah dia mau petik. Ternyata tengok-tengok, itu pohon memang tumbuh subur loh. Daunnya rindang, tapi nggak ada buah. Padahal untuk di daerah Israel, buah yang paling hebat, buah yang paling digemari oleh orang Israel ada 3 macam. Salah satunya buah ara, kemudian anggur, kemudian buah kurma. Begitu Tuhan Yesus lihat itu pohonnya, pohon ara tak berbuah, hanya daunnya yang rindang, hanya tumbuh subur tapi tidak menghasilkan. Tuhan Yesus marah. Terus Yesus bilang, engkau tidak akan pernah berbuah lagi. Wow. Seketika pohon ara itu menjadi kering dan mati. Murid-murid Yesus ada berapa sayang? 12. Melihat itu tercengang. Kok bisa? Pohon ara yang tumbuh subur, daunnya rindang, tiba-tiba mati. Itu kenapa? Tuhan Yesus pengen petik hasilnya, ingin petik buahnya, pengen makan buahnya, tapi dia nggak menghasilkan buah. Itu menggambarkan bagaimana kecewanya Tuhan Yesus kepada orang Israel. Tahu kan umat pilihan Tuhan itu siapa? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Coba dulu ya, Mem mau tanya sama anak-anak sekolah minggu yang di gereja, siapa ya umat pilihan Tuhan? Iya, pinter. Umat Israel. Umat Israel yang diharapkan Tuhan Yesus bisa menggambarkan, bisa memberitakan tentang kerajaan surga, ternyata tidak berhasil. Nah, di situ Tuhan Yesus kecewa. Padahal Tuhan Yesus datang
untuk menebus dosa manusia, tapi justru banyak yang menolak dia. Sama seperti kita. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli sudah terima Yesus, sudah dengar cerita tentang Yesus. Kita datang beribadah walaupun sekarang secara online, tapi tidak menyurutkan iman kita bertumbuh. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya? Jangan malas untuk sekolah minggu. Jangan lupa membaca Alkitab. Karena apa? Dari Alkitab kita mendengar dan mengenal siapa Tuhan. Dan dari Alkitab kita bertumbuh imannya. Karena ada lagunya kan? Ayo anak sekolah minggu, tahu nggak lagunya ya? Tahu nggak lagunya? Dari Alkitab kita bisa kenal Yesus. Tahu nggak lagunya? Ku buka Alkitab, tahu kan? Kita nyanyi semua ya. Adik-adik yang sekolah minggu yang di gereja juga ikut nyanyi ya. Mem mau dengar, Mem mau lihat semangat kalian. Oke, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan yang diiringi oleh Bang Kevin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bertumbuh dan berbuah, itulah yang diminta Tuhan dari kita. Karena apa? Karena kita sudah diberikan pegangan. Karena kita sudah disirami setiap hari. Pakai apa kita disiramin? Sudah pasti dong dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan rajinnya adik-adik sekolah minggu. Itu adalah salah satu bagaimana menumbuhkan iman kita. Tapi kan dek, iman kita itu nggak hanya bertumbuh seperti pohon ara tadi, tumbuh subur, daunnya lebat, tapi nggak berbuah. Jadi adik-adik sekolah minggu juga jangan seperti pohon ara. Jadi seperti apa, Mem? Iman kita bertumbuh, tapi harus berbuah. Buah apa, Mem? Buah apel? Bukan. Iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu sikap dan perbuatan kita. Jika kita jadi anak Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Di rumah nggak main game terus, tapi tahu membagi waktu antara belajar dan bekerja. Kemudian nggak suka bohong. Ini enggak, dibilang udah dikasih makan ayamnya. Udah mak, ternyata ayamnya di sana belum dikasih makan. Udah disapu rumahnya, sudah mak, ternyata sampah masih ada di bawah kolong meja. Anak Tuhan yang kasih, yang takut akan Tuhan, yang sayang sama orang tua, nggak suka bohong. Lalu nggak malas.
Ini bangun belajar kan, apalagi sekarang daring. Ayo bangun yuk, yuk bangun biar kita daring. Bentar lagi lah mak, masih ngantuk mak. Bentar lagi mak, tanggung nih mak, gininya nih mak. Alhasil gimana? Orang tua kita nanti mau marah dong. Marah, kita dimarahi, kita dicubit, bahkan mungkin syup, katanya orang Batak bilang dilicing. Karena apa? Karena kita sendiri yang minta. Nah, Tuhan Yesus inginkan anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli imannya bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu jangan ada yang suka apa sayang? Iya pinter. Enggak suka melawan, enggak suka bohong, enggak males, tapi semakin rajin untuk mencari Tuhan, semakin mesra bersahabat dengan Tuhan. Cara bersahabat dengan Tuhan tahu kan? Pinter. Dengan baca firman, dengan berdoa, dengan rajin kita ibadah, kemudian sudah pasti nggak ngelawan sama orang tua. Oke? Bisa sayang? Mem yakin pasti anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli is the best. Oke. Sebelum Mem akhirin, Mem ada kasih soal. Mem ada kasih tugas. Nah, tugasnya mudah kok. Mudah. Dan itu harus dijawab. Oke, catat ya sayang ya. Oke, ambil bukunya, ambil pensilnya ya atau pulpennya. Untuk orang 2 dan orang 3 tugasnya. Pertama, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Yang kedua, iman yang bagaimana yang diinginkan Tuhan Yesus dari kita? Dan yang ketiga, terakhir, tuliskan 3 contoh sikap bila kita berteman baik dengan Tuhan Yesus. Dan untuk orang kecil, itu tugasnya menggambar satu pohon yang tumbuh bagus, lengkap dengan buahnya, dan diberi warna. Oke sayang, bisa kan? Nah, tugasnya itu dikirim kepada wali horongnya masing-masing supaya dapat nilai dan dapat hadiah. Oke, jadi intinya sekarang anak-anak jangan ada yang malas. Anak-anak harus rajin berdoa. Anak-anak harus patuh dan sayang kepada orang tua. Baiklah, demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Terima kasih Bapa buat waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Bapa, Roh Kudus mengajarin kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus juga yang memimpin dan mengajari adik-adik kami untuk lebih menghormati dan mengasihi serta patuh kepada orang tua, sehingga mereka Bapa dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan menjadi contoh yang baik di tengah lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Bapa yang baik, ibadah kami masih akan berlangsung. Kiranya Tuhan tetap memimpin ibadah kami ini. Di atas segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan lebih layak lagi menerima berkat anugerah yang akan Bapa limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa punya anak
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati ya. Shalom.